kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang mengalami guncangan hebat dalam hidupnya. Namun, ia tetap tegar dalam duka dan tabah dalam luka. Murni, kamu dengar baik-baik ya. Bapak mau mandiin ibu kamu dengan air 7 sumur. Ini satu-satunya cara agar ibu kamu tuh terbebas dari santet. Bapak tiri kamu itu udah berharga buat ibu karena bapak tiri kamu ini ibu masih hidup. Kalau kamu tuh nggak suka punya orang tua jualan pecel ayam pecel lele, tapi nggak gini caranya. Kamu sengaja ya mau ngancurin usaha orang tua, ya? Sampai kamu makan hasil ibu jualan pecel ayam, diajar kamu. Kamu benar-benar bosan hidup kamu, ha? Kamu mau ibu kamu tuh mati dihakimi sama warga, ha? Kisah pilu ini dimulai dari ibu saya, Mbak. Waktu itu ibu saya tiba-tiba sakit. Saya pikir cuma kecapean, tapi kok lama-lama tambah aneh. Maksudnya aneh bagaimana? Setiap malam itu, ibu saya menggigil hebat, Mbak. Bahkan sampai muntah darah. Hah? Muntah darah? Iya, Mbak. Dan yang bikin saya makin takut, muka ibu saya itu semakin pucat dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ya Allah ibu sakitnya makin parah loh bu. Kita ke rumah sakit ya bu, ayo bu kita pergi sekarang ayo. Gak usah dibawa ke rumah sakit, percuma. Percuma gimana pak? Ibu makin parah loh pak. Ibu kamu itu bukan sakit biasa, dia kena santet. Santet? Iya, ibu kamu ini disantet sama saingan dagang pecel ayam bapak. Pak, jangan ngomong aneh-aneh deh. Santet itu tahayul. Kamu tuh nggak percaya karena kamu tuh nggak sayang sama ibu kamu. Kamu mau kan ibu kamu tuh cepet mati? Astagfirullahaladzim pak. Kok bapak ngomongnya kayak gitu sih? Justru aku sayang sama ibu. Makanya aku mau nyelamatin ibu dengan cara yang masuk akal. Ibu istighfar ibu. Astagfirullah ibu. Ibu jangan kayak gini ibu istighfar. Murni, udah cukup. Udah nggak ada waktu lagi ya. Kalau kamu mau nyelamatin ibu kamu, cuman ada satu cara. Apa? Sekarang juga kamu ambil kain kafan mayat perawan. Enggak pak, aku nggak mau kalau harus ngambil kain kafan. Jadi kamu lebih memilih ibu kamu mati ketimbang kamu ngambil kain kafan perawan itu, iya? Kenapa bukan bapak aja sih yang ngambil? Jangan paksa aku pak. Yang harus mengambil kain kafan itu anak kandungnya yang sedarah. Satu-satunya harapannya cuma kamu. Nggak mau, enggak pak. Kamu tahu ngelawan aja. Kamu dengar baik-baik ya. Harapan satu-satunya itu cuma kamu. Aku tetap gak mau ngambil kain kafan itu. Dosa, Pak. Ibu istighfar, Ibu. Nur, nih, ikutin semua kata-kata bapak kamu. Udah cepet tunggu apa lagi? Kamu gak dengar? Paling nyakitin saya, Mbak. Saat ibu saya sakit, dia malah menyuruh saya untuk menuruti kemauan bapak tiri saya, Mbak. Terus apa Mbak yang kamu lakukan? Saya gak tega ngelihat ibu saya yang seperti mayat hidup. Saya terpaksa, Mbak, mengikuti keinginan bapak tiri saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu mengambil kain kafan perawan dari kuburan? Iya Mbak, malam itu saya nekat. Saya pergi ke kuburan. Saya cari makam yang meninggalnya masih gadis Mbak. Ya Allah Mbak, tapi dari mana kamu tahu kalau jenazah yang dikubur itu masih perawan? Saya lihat dari tanggal lahir dan tanggal meninggalnya Mbak. Kebetulan saat itu saya lihat batu nisan atas nama Ratih yang lahir tanggal 13 Mei 2008 dan meninggal tanggal 31 Mei 2025. Di situ saya yakin, Mbak,
pasti jenazah yang ada di dalamnya itu masih gadis. Karena setelah saya hitung, usianya baru 17 tahun, Mbak. Murni, kamu tenang aja. Bapak bakal nyelamatin kamu. Ya. Murni, cukup. Gak usah nangis. Bapak udah nolongin kamu. Ingat itu. Apa iya kain kafan perawan itu bisa menyembuhkan santet yang menimpa ibu kamu? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Saat malam itu, bapak tiri saya membungkus ibu saya dengan kain kafan, Mbak. Dan dimandikan air 7 sumur oleh bapak tiri saya sendiri. Pak, jangan biarkan ibu terbungkus seperti ini. Pak, lepasin. Jangan ganggu. Murni, kamu dengar baik-baik ya. Bapak mau mandiin ibu kamu dengan air 7 sumur. Ini satu-satunya cara agar ibu kamu tuh terbebas dari santet. Kalau kamu masih mengganggu, penyakit ibu kami ini akan semakin parah. Tahu kamu? Udah, bikin kamu. Setelah dibungkus kain kafan perawan, apa ibu kamu menjadi sembuh? Iya, Mbak. Di luar nalar saya sendiri, ibu saya sembuh total. Bahkan lebih baik dari sebelumnya, Mbak. Tapi kenapa, Mbak? Sejak saat itu, ibu saya yang dulunya penuh kasih sayang berubah, Mbak. Jadi suka marah-marah dan bahkan saya sampai dipukul, Mbak. Murni, mau kemana kamu? Bantuin ibu bikin bumbu, nanti malam kita mau jualan. Aduh, nggak bisa, Bu. Aku harus pergi kursus. Ada ujian penting hari ini. Kursus? Ujian? Emangnya itu lebih penting daripada bantuin ibu? Iya. Nanti ya kalau kamu udah nikah, ujung-ujungnya kamu tuh juga di dapur. Nggak gitu juga, Bu. Banyak kok anak perempuan yang sukses kalau udah nikah. Mau membantah? Iya. Mau jadi anak durhaka?
Enggak, Bu, enggak. Makanya turutin semua kata-kata ibu. Murni, benar apa yang dibilang sama ibu kamu itu. Kamu tuh jangan bikin ibu kamu susah. Atau kamu mau jadi anak durhaka. Anak durhaka itu dosa besar. Kalau aku jadi anak durhaka, itu karena aku nggak nurut sama bapak tiri yang ngajarin hal musyrik yang gak masuk akal. Murni! Kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu sama bapak tiri kamu? Ingat ya, bapak tiri kamu itu udah berharga buat ibu karena bapak tiri kamu ini ibu masih hidup. Tuh, dengerin apa yang dibilang barusan sama ibu kamu. Dasar orang gendeng. Kalau ketemu, kita becek-becek dia. Iya, kalau kita ketemu langsung, kita kubur tuh malingnya hidup-hidup. Iya, biar tahu rasa. Mas, apa itu? Nggak tahu. Kita lihat dulu. Cepetan. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini kok rame-rame? Semalam ada kuburan yang dibongkar. Kuburan almarhumah Ratih. Saya nggak tahu siapa orangnya. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget ya almarhumah sama keluarganya. Tega banget itu. Bener-bener jahat ya. Iya, yang berani bongkar kuburannya itu udah nggak waras, stres, nggak punya otak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bongkar. Kamu tuh mau hati-hati, pelan-pelan jalannya. Murni, kamu tahu siapa yang bongkar kuburannya Ratih? Enggak lah, Bu. Murni, kalau kamu sampai buka mulut, ibu kamu bakal mati. Katanya tahu. Tahu nggak? Enggak tahu. Iya, gimana sih? Ngomong nggak jadi, udah kita lapor aja deh ke aparat desa yuk. Iya, betul. Yuk. Iya, mari. Ih, gimana sih? Untung aja kita nggak ketahuan. Coba kalau ketahuan. Udah, mau masuk. Udah masuk. Masuk kamu. Murni, sini kamu. Kamu bener-bener bosan hidup, ha? Jawab! Enggak, Pak, enggak. Terus kenapa? Kamu mau bilang kalau kamu yang bongkar kuburannya si Ratih? Kamu mau ibu kamu mati dihakimi sama warga? Hah? Maaf. Kamu dengar baik-baik. Kalau sampai kamu bocorin soal pencurian kain kafan itu, Bapak benar-benar akan hajar kamu. Gian kamu. Macam-macam aja. Sekarang mendingan kamu bantuin ibu. Bikin bumbu, nanti malam kita mau jualan lagi. Ayo. Iya, Bu. Malamnya saya membantu mereka, Mbak, berjualan pecel ayam dan pecel lele. Tapi anehnya, baru juga kami jualan, bapak tiri saya itu sudah diserbu oleh pembeli. Padahal kami baru buka. Saya curiga, semua itu pasti karena kain kafan perawan yang saya curi. Maksud kamu? Saat itu, saya melihat, Mbak, tempat mengulek sambal dialasi dengan kain kafan itu. Ini, Mas, nasi putih sama ayamnya. Ya, makasih. Sambalnya pedasnya pas. Enak banget, Bu. Iya, pecel ayamnya juga gurih banget. Pokoknya mantep banget deh. Terima kasih ya. Jadi 60.000, Mbak. Ya, kasih. Murni. Maaf ya, anak saya ini lagi
patah hati, lagi putus sama pacarnya. Maaf ya, maaf. Hati-hati ya. Bu, aku nggak bohong, Bu. Tadi kain kafan itu gerak-gerak. Di baliknya ada sesuatu. Ampun, kamu tuh gak usah macam-macam deh. Kalau sampai kamu berani cerita tentang kain kafan itu bisa kena sama diri kamu sendiri, ngerti? Bu, tolong berhenti, Bu. Itu nggak baik, Bu. Nggak berkah. Wah, kamu tuh gak usah berisik. Mbak, ini mengerikan sekali. Iya mbak, apalagi saya lihat sendiri kalau kain kafan yang dijadikan alas untuk mengulak sambal itu bergerak. Mbak, menurut kamu mungkin nggak yang menggerakkan kain kafan perawan itu adalah arwah jenazah yang kamu ambil kain kafannya? Saya juga pikir begitu mbak. Apalagi saat itu ada pelanggan yang komplain. Komplain kenapa? Dia komplain mbak, kalau pecel ayam dan pecel lele yang dia bawa pulang ke rumahnya ada belatung dan tanah merahnya mbak. Wah, akhirnya makan enak juga. Wah, gak bener nih, banyak belatung ya. Bu, coba lihat. Hari pertama kita jualan. Laris manis. Besok kita tambah porsinya ya. Bapak yakin pasti cuannya tambah banyak. Mas, kalau kayak gini terus kita bisa kaya. Iya. Kalian ini jualan pecel apa jualan bangke sih? Ada apa ya mas ya? Oke, nanya ada apa? Nih, lihat. Tadi saya beli pecel di sini. Ada tanah sama banyak belatungnya. Mas, saya yakin ini bukan dari sini, Mas. Soalnya bahan-bahan yang kita goreng itu masih fresh, masih baru. Pakai ngeles lagi. Pak, tadi tuh saya beli di sini. Tuh, dia yang bungkus. Beneran, Mbak? Iya. Tadi Mas ini beli di sini. Oh, pantes. Kamu yang bungkus ini, iya? Iya, tadi aku yang bungkus. Udah, kamu nggak usah ngeles. Kamu pasti kan yang masukin tanah sama belatung. Astagfirullah, Pak. Aku enggak. Enggak apa, udah ngaku aja deh kalau kamu yang masukin tanah sama belatungnya. Kamu itu ya bikin malu keluarga. Mas, saya minta maaf ya mas atas kesalahan anak saya. Dia yang naruh barang-barang itu di situ mas. Murni, kamu jangan keterlaluan dong. Kalau kamu tuh nggak suka punya orang tua jualan pecel ayam, pecel lele, tapi nggak gini caranya. Kamu sengaja ya mau ngancurin usaha orang tua, ya? Astagfirullah. Enggak. Mas, ini buat Mas ya, buat ganti rugi. Tapi saya minta Mas jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau masalah anak saya, biar nanti saya yang bilangin. Ya, saya anggap urusan ini selesai. Makasih ya Mas. Kenapa sih Bapak sama Ibu selalu fitnah aku? Kalau nggak fitnah kamu, terus mau fitnah siapa lagi? Setan. Gak usah lebay. Sekarang mendingan kamu buang tuh bungkusannya. Terus kamu belanja. Besok kita jualan yang lebih banyak. Terus kamu tambahin tuh bahan-bahannya yang banyak lagi. Udah sana. Bu, ini uang. Kemana sih ini? Gak usah, Bu. Aku nggak mau belanja pakai uang haram. Murni, udah kurang ajar kamu ya. Udah sosokan, nggak mau belanja pakai uang dagangan. Jijik kamu, iya? Kamu tuh gak usah suci. Ambil. Cepetan sana.
banget sih Tara. Emang bau banget ya Mbak? Pecel ayam sama pecel lele yang dibalikin sama pemuda itu. Iya Mbak, saat itu saya nyiumnya mau muntah. Kok bisa gitu sih Mbak? Kata orang sih, itu ciri-ciri orang yang jualan pakai pesugihan Mbak. Astaga, saya baru tahu. Terus setelah itu, apa yang terjadi Mbak? Saya... Kenapa Mbak? Kamu kenapa? Saya selalu ketakutan Mbak kalau mengingat kejadian itu. Siapa yang nangis ya? Dek. Dek. Kamu ngapain malam-malam sendirian di sini? Terus kamu kenapa nangis? Kamu dari mana, Dek? Dek, kamu kenapa? Dek. Enggak. Enggak, bukan aku. Bukan aku yang ngambil kain kafan kamu, enggak. 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 Bukan aku. Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Ngapain nangis malam-malam? Tadi aku lihat ada cewek nangis. Ya di sini. Mana nggak ada apa-apa. Mana ceweknya? Lah, kabur. Kayaknya si Murni sudah gila dia. Stres tuh orang tuh. Iya. Udah ayo kita lanjut ayo. Kamu tuh ngapain sih lari-lari? Belanjaannya mana? Belanjaannya mana? Aku belum sempat belanja, Bu. Tadi aku malah ketemu gadis yang tanah kuburannya aku gali. Terus aku ambil kain kafannya. Dia marah banget, Bu. Sadar gak sih? Hei, kamu tuh gak usah ngayal. Mana ada setan? Gak ada tuh yang namanya setan. Astrid, anak kamu ini udah mulai halu. Bila aja kalau dia itu udah nggak mau pakai uang dari dagangan kita. Ini nyebelin kamu ya. Tampar, Bu. Sampai Ibu puas. Hajar terus, Bu, tampar, Bu, tampar. Mau ditampar? Ya, mau. Cukup. Percuma juga kita kerasin. Dia tuh bakalan bangkang terus. Mendingan sekarang biar dia ngurus hidupnya sendiri. Ingat ya, sampai kamu makan hasil ibu jualan pecel ayam, ibu ajar kamu. Ya, mulai saat ini aku nggak akan makan hasil pesugihan. Bagus. Gak usah makan sampai kamu kelaparan, sampai kamu mati. Ingat ya, ingat itu. Sini, mana uangnya? Mana uangnya? Sering banget sih jadi orang. Mas. Ibu saya sudah tidak memandang saya lagi sebagai anaknya, Mbak. Jadi pengaruh ayah tiri kamu tuh kuat sekali ya Mbak? Iya, Mbak. Dan saat itu yang saya pikirkan hanya kain kafan gadis itu, Mbak. Dia pasti marah sama saya. Lalu apa yang kamu lakukan Mbak? Karena saya nggak mau terus-terusan dihantui, Mbak. Akhirnya saya cari kain kafan itu. Dan akhirnya ketemu? Ketemu, Mbak. Tapi apa Mbak? Malam itu sangat menakutkan, Mbak.
Serius, Mbak? Kamu melihat ada sosok di dalam lemari pakaian ibu? Serius, Mbak. Saya melihat sosok perempuan yang menyeramkan. Dan tiba-tiba ada kain kafan, Mbak, dari atas lemari melayang ke arah saya. Pemirsa, kisah Mbak Murni ini tidak hanya saja menyedihkan, tapi begitu menyeramkan. Jujur, saya belum pernah mendengar seperti ini tuh. Mbak Murni, saya nggak berhenti merinding dari tadi, Mbak. Terus Mbak, apa yang terjadi setelah itu? Saya membawa kain kafan itu, Mbak, ke kuburan yang pernah saya bongkar. Maaf. Maaf, aku salah. Aku hilaf. Aku mohon ampuni aku. Kembalikan ini. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku cuma pingin hidup tenang. Maafin aku. Maafin. Mus ya. Kain nggak bisa diangkat. Kok bapak mana sih? Ya ampun, tuh Pak! Pak! Ini kenapa? Kepalanya kok kayak gini sih, Pak? Kepala bapak dipukul sama Murni, Bu. Ya ampun, Murni! Laluan tuh anak ya. Ya ampun, Pak, sini Pak. Pak, aduh. Murni. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit ya? Saya difitnah lagi, Mbak. Kali ini ibu saya benar-benar marah sama saya, Mbak. Karena ibu saya percaya sama omongan bapak tiri saya. Apa, Mbak? Apa yang dilakukan oleh ibu kamu kepada kamu? Saya disiksa, Mbak. Bener-bener ketahuan. Bisa-bisanya ya kamu tuh mau mencelakain bapak tiri kamu sendiri. Udah, Bu, cukup, Bu. Kenapa sih, Bu? Ibu lebih percaya sama orang yang baru hidup beberapa tahun daripada aku. Anak ibu sendiri yang lahir dari rahim ibu. Apa aku dilahirkan hanya untuk disakiti, Bu? Atau ibu nggak ingin kalau aku lahir? Kalau misalkan aku bikin masalah di ibu sama bapak, bunuh aja aku, Bu. Bunuh aja aku, Bu. Biar nanti kalau aku meninggal, kain kafan aku bisa jadi ibu sama bapak
jualan pecel atau bikin pesugihan. Bunuh, Bu! Bunuh aku! Aku tuh sayang sama Ibu. Sayang. Cuma Ibu yang ada di kehidupan aku, Bu. Cuma Ibu. Ibu satu-satunya, Bu. Sayang banget, Bu. Kalian pikir semua ini selesai? Akhirnya ibu saya menyadari kesalahannya itu, Mbak. Malam itu ibu saya bilang, semenjak dia sembuh dari penyakit parahnya itu, dia menganggap Bapak tiri saya sebagai dewa penolong, Mbak. Makanya ibu lebih percaya sama dia dibanding saya. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Bapak tiri saya meracuni ibu saya, Mbak. Santet hanya dijadikan alasan agar saya mau mengambil kain kafan untuk bahan pesugihannya, Mbak. Bu, ayo diminum biar kamu tenang. Ibu tuh nggak usah berlarut dalam kesedihan. Ayo. Bapak itu mau ibu sehat, ya. Ayo, bapak sayang sama ibu. Diminum. Sudah. Minumlah, Lastri. Biar racunku bekerja. Biar kamu muntah darah seperti orang yang kena santet lagi. Ayo, diminum. Biar sehat. Ya. Gimana, Bu? Seger kan? Minuman buatan Bapak? Kok belum muntah darah? Bisa-bisanya kamu bohongin aku! Sampai aku harus nyakitin anak kandungku sendiri dan aku harus ngikutin ke pesugihan kamu! Berketerlaluan! Akhirnya kamu tahu juga. Semuanya udah terlambat. Wah. Lepaskan ibuku! Kamu sentuh ibu lagi, aku gak akan segan-segan. Lepas. Iya. Murni. Murni, Bapak minta maaf. Bapak terpaksa, nak. Usaha pecel ayam Bapak bangkrut. Bapak tuh sayang sama ibu kamu, nak. Bapak cuma pengen bahagiain ibu kamu, nak. Bapak janji, Bapak nggak akan pakai pesugihan lagi ya.
Sekarang juga kamu ambil kain kafan perawan di kuburan itu. Kalau enggak, ibu kamu bakal mati. Lepas. Oke. Cepat! Ambil sekarang juga! Baik, baik. Jangan, Moni. Diam! Baik. Aku akan ambil kain kafan itu. Dilepaskan, Ibu. Diam! Ikut! Ikut! Udah cepet jalan. Diam! Murni! Buruan! Maafin aku, Rati. Aku terpaksa melakukan ini demi ibuku. Maaf. Diam kamu! Lari! Buruan! Ini kain kafannya. Enggak, Bapak nggak mau kain ini. Bapak mau kain kafan yang ada di dalam kuburan itu. Kamu gila. Cepat, atau kamu mau ibu kamu mati malam ini juga. Cepat! Moni, pergi kamu, Moni. Jangan dengerin bapak kamu. Ibu udah ikhlas, ibu mati. Moni pergi, Moni. Diam! Berisik kamu. Enggak, Bu. Cepetan! Diam, bisa diam nggak? Malam itu saya benar-benar bingung, Mbak. Mbak, saya nggak kebayang kalau jadi kamu. Itu sebuah pilihan yang sangat sulit. Terus, akhirnya apa pilihan kamu, Mbak? Karena saya nggak mau kehilangan ibu, Mbak. Akhirnya saya kembali menggali kuburan gadis itu. Jangan berisik. Lagi jahat. Kurang ajar kamu, Murni. Ayo, Bu. Ayo. Kurang ajar. Tolong! Tolong! Akhirnya bapak tiri saya tewas, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya turut berduka, Mbak. Tapi apa yang Bapak tiri Mbak tanam, dia pula yang menuainya. Iya, Mbak. Kalau saya ingat kejadian itu, saya sedih melihat bapak tiri saya yang meninggal dengan cara mengenaskan, Mbak. Apalagi kain kafan yang membeli tubuhnya itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan, Mbak. Ya Allah, Harun! Harun! Susah, nggak bisa dilepaskan kapannya. Sini. Coba lagi. Ayo, Bang. Coba. Mas, ya Allah. Mas, kenapa kayak gini, Mas? Mas, ya Allah. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Ibu yang tabah.
Jadi kain kafannya bener-bener gak bisa dilepas, Mbak? Enggak, Mbak. Terus gimana dong? Apakah jenazah bapak tiri kamu dikubur bersama dengan kain kafannya itu? Enggak, Mbak. Saya nggak tega lihat ibu saya yang terus menangisi bapak tiri saya. Mau bagaimanapun, Pak Harun tetap suami kedua ibu. Apalagi Pak Harun nggak bisa dikubur. Itu dia yang buat saya inisiatif, Mbak. Saya pergi ke kuburan gadis itu. Maaf Rati, maafin aku. Aku cuma mau bantu. Maafin. Atas nama kedua orang tua aku, maafkan aku Rati, maafkan. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua aku dan ampuni aku ya Allah. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Maafkan aku Rati, maafkan. Alhamdulillah akhirnya selesai. Makasih Rati, makasih. Gak mungkin, Pak, gak mungkin. Mas, Mas, ya Allah, Mas. Mas bangun, Mas. Doain semoga Bapak diampuni dosanya ya, Bu. Kita coba buka lagi kan kapannya. Alhamdulillah, Mbak. Akhirnya kain kafan yang melilit tubuh bapak tiri saya bisa terlepas dan bapak saya bisa dikuburkan. Alhamdulillah ya Mbak. Perjuangan kamu gak sia-sia dan aku salut sama kamu. Meskipun bapak tiri kamu tuh selalu jahat sama kamu, tapi kamu masih mau berbaik hati dan menolongnya. Iya, Mbak. Walaupun semasa hidupnya bapak tiri saya itu jahat, tapi dia tetap orang tua saya, Mbak. Lalu Mbak, bagaimana dengan usaha pecel ayam dan pecel lelenya? Usaha pecel ayam dan pecel lele saya lanjutkan dengan ibu saya, Mbak. Makasih ya, Bu. Mas,
sambalnya enak banget. Pedasnya nampol. Ini sih sambal terenak yang pernah saya coba. Ini muji orangnya atau sambalnya? Ya dua-duanya lah, Bu. Dua-duanya. Ya udah kalau gitu. Lanjut. Bu, saya pesan 20 porsi ya. 10 porsi ayam, 10 porsinya lele. Iya, Bu. Sebentar ya, kami buatkan dulu. Iya. Saya dan Ibu melanjutkan usaha Bapak tiri saya, Mbak. Berjualan pecel ayam dan lele. Tentunya dengan cara yang halal, Mbak. Dan alhamdulillah usaha kami lancar, Mbak. Bahkan sekarang memiliki cabang. Alhamdulillah ya Mbak ya, saya ikut senang mendengarnya. Kamu sungguh adalah perempuan yang kuat dan juga tegar. Dan terima kasih sudah bersedia untuk membagikan kisah kamu. Sama-sama, Mbak. Salam buat Ibu ya Mbak. Pemirsa, jangan pernah menjual nuranimu hanya untuk kekayaan sesaat. Karena kekayaan yang didapatkan dari hasil pesugihan hanya akan mendatangkan kehancuran. Dan kini saatnya bagi kamu yang memiliki kisah nyata yang menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.